Masing-masing kabupaten kota telah mengusulkan besaran angka UMK kepada Gubernur Kepri untuk ditetapkan menjadi UMK tahun 2024. Usulan yang disampaikan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Serikat Buruh dan Dewan Pengupahan. Lantas seperti apa perkembangan dan usulan besaran UMK Kabupaten Kota tahun 2024 tersebut yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau? Untuk membahasnya saat ini sudah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom Mas Rial Sultan Makmur, Kepala Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selamat pagi Pak Mas Rial. Selamat pagi Bu. Dan yang telah bersama kami juga di studio Ulasan TV Pak Zamriyadi selaku mediator hubungan industrial di Senaker dan Transmigrasi Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Zamriyadi. Selamat pagi Bu. Mbak. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih telah terhubung bersama saya pagi ini. Pak, kita langsung saja mungkin terlebih dahulu ke Pak Zamri. Baik. Pak, ini singkatnya aja nih Pak. Sebenarnya apa Pak yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu itu apa itu upah ya. Nah, upah itu adalah merupakan balas jasa sebagai balas jasa dari atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Nah, itu kita harus mengetahui dulu hakikat upah minimum itu sendiri. Nah, hakikat upah minimum itu adalah sebagai jaring pengaman. Sebagai jaring pengaman, dan maksudnya adalah supaya tidak dibayarkan terlalu rendah kepada pekerja dan memperhatikan upah itu dibayarkan pada pekerja yang pekerja melaksanakan pekerjaan untuk 1 tahun ke bawah. Nah, untuk 1 tahun ke atas itu ada lagi yang namanya struktur skala upah. Nah, kalau untuk pembahasan mengenai upah minimum itu tadi, kita akan menerima usulan dari pemerintah kabupaten kota, kemudian untuk ditetapkan oleh gubernur menjadi SK Gubernur tentang penetapan upah minimum itu sendiri. Jadi sebelumnya kita telah melaksanakan rapat di Dewan Pengupahan Provinsi, yaitu pembahasannya pada saat itu adalah pada tanggal 17 November yang lalu, pembahasan upah minimum provinsi. Nah, kemudian kita tindak lanjuti setelah SK upah minimum provinsi itu keluar, ditindaklanjuti dengan upah minimum kabupaten kota. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan rapat itu pada tanggal 27 November yang lalu. Dan kita sudah terima usulan-usulan dari pemerintah kabupaten kota. Dan kita sudah rapatkan, dan itu sudah dibawa ke Bapak Gubernur untuk ditandatangani usulan tersebut. Untuk gitu, ditandatangani, oke. Lalu untuk saat ini berapa mungkin di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri, berapa UMK terbesar dan terkecil di Kepri Pak? Nah, berdasarkan hasil rapat yang lalu, itu berdasarkan usulan Bupati Wali Kota setempat tersebut, bahwa untuk upah minimum tahun 2024 itu yang terbesar adalah di Kota Batam itu sendiri. Dan untuk yang terkecil itu ada di Kota Tanjung Pinang dan Lingga. Dan kebetulan berdasarkan formula sesuai PP 51 itu masih di bawah upah minimum provinsi. Sehingga untuk upah minimum kabupaten kota tersebut ditetapkan sama besarnya dengan besaran upah minimum provinsi tahun 2024. Gitu Mbak. Oke, baik. Ya. Tapi Pak, sebenarnya saat ini apakah sudah ada mungkin kabupaten kota yang sudah UMK-nya ditetapkan? Nah, kalau untuk ditetapkan ini sedang dalam proses. Karena kemarin itu Bapak Gubernur memang kebetulan tidak ada di tempat, sehingga agak sedikit tertunda. Tapi ini sudah diketahui oleh Bapak Gubernur dan sudah dalam proses penandatanganan dan juga dalam proses administrasi untuk penomoran dan segala macam. Tadi ada yang menarik, yang paling besar UMK itu ada di Kota Batam, lalu yang paling kecil itu ada di Tanjung Pinang dan Lingga. Nah, itu sebenarnya pertimbangan apa tuh Pak? Kenapa mungkin Batam lebih besar, Tanjung Pinang lebih kecil? Apakah mungkin biaya hidup atau apa nih? Boleh mungkin dijelaskan? Baik, kalau untuk biaya hidup di Batam mungkin yang lebih besar ya. Kalau di daerah lain itu biaya biasa penyumbang terbesar itu adalah transportasi dan sewa rumah kalau di Batam. Makanya untuk upah minimum itu terbesar ditetapkan di Batam. Kalau mengenai besarannya itu berdasar untuk saat ini dari tahun ke tahun itu kan ada formulanya. Kalau dulu memang kita mengenal ada namanya kebutuhan hidup layak. Nah, kebutuhan itu sejak ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, setelah itu untuk tahun ini ada aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Nah, itu ada di dalamnya ada formula. Nah, formulanya itulah yang untuk menentukan besaran upah pada tahun berikutnya. Berarti ada formula yang digunakan dalam penetapan UMK tersebut. Betul. Nah, dalam rapat penetapan itu Pak, siapa saja Pak yang terlibat? Nah,
Kita di dalam penetapan usulan kepada bupati, gubernur atau wali kota tadi itu ada namanya Dewan Pengupahan. Kalau di tingkat kabupaten kota itu Dewan Pengupahan kabupaten kota, kalau di tingkat provinsi Dewan Pengupahan provinsi. Nah, mereka lah yang rapat untuk menentukan untuk memberikan rekomendasi kepada gubernur besaran upah minimum itu tadi. Jadi itu Dewan Pengupahan ini terdiri dari beberapa unsur, Pak. Unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja. Gitu. Dan itu sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November kemarin. Betul. Lalu kita pindah mungkin dulu ke Pak Masrial. Pak Masrial. Halo, selamat pagi. Pak Masrial, ini kan kemarin dari FSPMI sempat melakukan demo ya Pak, karena menuntut besaran UMK katanya tidak sesuai ini. Nah, itu oke, baik. Tapi memangnya berapa Pak besaran yang diusulkan dari FSPMI sendiri? Baik Bu, terima kasih. Saya mulai dari survei KHL dulu Bu ya. Karena kami SPMI melakukan survei KHL. KHL itu adalah kebutuhan hidup layak, di mana yang dibilang Bapak Zamri tadi udah lewat. Tapi kami mencoba melewati dengan survei KHL karena itulah real kebutuhan hidup kita di Batam. Kita melakukan di 6 pasar di Kota Batam, baik ada Sagunung, Batu Aji, Tanjung Piayu, dan Batam Center, dan lain-lain. Nah, hasil survei KHL kami adalah yang terendah mendapat angka di Rp4.900.000 dan yang terbesar ada di Rp6.200.000. Nah, seperti biasa setelah survei itu dirata-ratakan. Nah, dirata-ratakan di 6 pasar itu dapatlah sekitar Rp5.300.000 sekian. Nah, itu kalau ditotal dari upah minimum Kota Batam sekarang itu berkisar sekitar 19%. Nah, berdasarkan itulah kami bawa melalui Dewan Pengupahan Kota Batam, di mana yang 15%-nya itu yang kita ajukan sebagai rekomendasi terkait upah minimum. Dan sisanya yang 15-19% kita usul juga rekomendasikan untuk upah di atas upah minimum. Nah, UDUM ini sendiri adalah hasil kunjungan kerja kawan-kawan DPK Batam itu ke Bekasi, di mana di Jawa Barat sudah 2 tahun lebih dijalanin upah di atas upah minimum, di mana ini terjadi karena banyak perusahaan yang tidak menjalankan struktur skala upah. Nah, inilah yang membuat kita juga coba atur strategi baru supaya ada upah di atas upah minimum. Nah, dan setelah rapat tanggal 23 itu dimajukan rekomendasi ke wali kota. Tapi wali kota membuat rekomendasi dengan penyesuaian upah itu sekitar 4,1%. Nah, dia ada 2 nih. Rekomendasi wali kotanya ada 2. Lewat pakai PP 51, yaitu yang tadi 4,1% penyesuaian upahnya, dan juga yang kedua adalah SK tersendiri untuk upah di atas upah minimum. Nah itu, sedangkan nilainya kami dari serikat ada berbeda pendapat memang antara serikat SPSI dan kami sendiri. Itu dulu Bu. Oke, baik. Tapi yang saat ini UMK yang diusulkan ke gubernur itu berapa Pak nilainya? Kalau kami nilainya 15%, sekitar 600, sebentar. Rp675.066. Saat ini UMK yang diusulkan dari wali kota juga ke Gubernur Kepulauan Riau itu berapa Pak nominalnya? Nah, sedangkan yang diajukan wali kota itu mereka mengikuti PP 51, di mana itu kenaikannya cuma sekitar Rp185.000. Jadi kenaikan sesuai rekomendasi wali kota Rp4.685.050. Oke, tapi kan saat ini Pak prosesnya sudah dalam proses tinggal ditandatangani dari gubernur ya Pak Zamri. Nah ini jika kalau misalnya FSPMI sendiri tidak menerima besaran UMK yang ditetapkan, lantas apa ini yang bakal dilakukan dari pihak buruh sendiri?
Kami tentu akan berkoordinasi dengan pimpinan pusat kami, di mana pimpinan pusat menginstruksikan kenaikan UMK tahun ini harus 15%. Kenapa? Karena kita udah daya beli kita udah sangat turun sekali, ditambah lagi pemerintah membuat PP 51 itu waktu kita itu mengajukan gugatan formil di ini. Harusnya kalau kita mengajukan gugatan formil, harusnya undang-undang itu nggak dipakai dulu ya kan, tapi ternyata pemerintah tetap melaksanakan itu. Jadi instruksi dari pimpinan pusat kita akan lakukan mogok nasional, di mana dibungkus dalam aksi unjuk rasa. Nah, di mana di PP 51 ini alfa itu juga nggak kami terima. Kenapa? Karena alfa itu adalah siapa yang melakukannya, dari mana datangnya. Bahkan menurut pimpinan pusat kami, hasil yang dipakai itu adalah CSIS namanya. Itu bentukan Orba yang dipaksakan lagi dipakai sekarang, di mana waktu Orba itu kita kan sekali 2 tahun, sekali 3 tahun baru naik upah. Sekarang dipakai lagi sama pemerintah. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Masriel. Kita beralih lagi ke Pak Zamri. Pak Zamri tadi mendapat keluhan dari Pak Masriel terkait alfa, dari mana datangnya? Mungkin boleh dijelaskan. Baik ya. Alfa ini adalah secara sudut pandang teori ekonomi ini merupakan representasi dari kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam formula di PP 51 itu kita mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi seberapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, nah itulah yang diukur tadi antara 0,1 sampai 0,3 gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti itu yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMK. Tapi kan saat ini mendapat kritikan atau mungkin mendapat keluhan lah dari pihak buruh sendiri. Ini kan pemerintah antara pengusaha dan juga antara buruh ini menjadi pihak penengah ya, Pak. Betul. Yang dalam arti tidak berpihak ke atas dan tidak berpihak ke para buruh juga. Nah, ini gimana nih mendapat mungkin bahkan ada mengatakan ingin mogok massal. Tanggapan dari Disnaker seperti apa? Baik, kita hargai dengan perjuangan teman-teman dari Serikat Pekerja dalam menuntut hak mereka untuk kenaikan upah pada kali ini. Juga kita harus memikirkan kepentingan keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri, Mbak. Jadi dari pemerintah pasti sudah memikirkan tidak hanya dari satu sisi pekerja saja, untuk peningkatan kesejahteraan tentu sudah dipikirkan. Nah, sementara juga ada keberlangsungan berusaha yang harus kita pikirkan juga. Nah, bagaimana peluang investasi ke depannya. Jadi sehingga dengan upah yang kompetitif ini bisa menghasilkan, mendatangkan investasi yang sebesar-besarnya ke Kepri ini nanti. Nah, itu juga kita jadi pikirkan. Jangan kita untuk menaikkan upah yang setinggi-tingginya, tapi nanti pada akhirnya akan merugikan si pekerja itu sendiri. Misalkan nanti akan ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, ada sampai pengurangan tenaga kerja, itu minimal yang terjadi. Itu yang kita pikirkan supaya itu tidak terjadi. Seperti itu, Mbak. Selain dari Kota Batam, untuk di daerah lain masih di Kepulauan Riau, kabupaten dan kota, mungkin ada keluhan yang disampaikan? Keluhan itu sama dari teman-teman serikat itu, terutama dari yang teman-teman Federasi Serikat Pekerja Metal, dan memang sudah tuntutannya itu memang 15% dari upah tahun sebelumnya. Dan itu tentu sudah menjadi pertimbangan Bapak Gubernur dalam menetapkan ini. Dan mudah-mudahan saja nanti usulan ini, kita nggak tahu nih, usulan yang sudah diusulkan, direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota apakah melalui perubahan atau tidak. Tapi kita harapkan bisa menjaga kondusivitas daerah Kepri itu sendiri. Tapi kalau misalnya ini UMK sudah disetujui oleh Gubernur, tapi mungkin dari pihak buruh tidak menyetujui besaran nominal yang ditetapkan, apakah masih bisa direvisi? Kalau revisi sepanjang pengetahuan, sepanjang pengalaman kita itu ada namanya jalur. Jalur kalau sekiranya jalur hukum yang ditempuh oleh teman-teman pekerja. Kalau sekiranya memang itu tidak sesuai dengan keinginan para pekerja, seperti tahun-tahun sebelumnya kita pernah dipetunkan itu, digugat oleh teman-teman serikat pekerja. Silakan saja itu langkah yang seperti itu diambil juga bisa. Dan kita juga dari pemerintah tentu sudah mempertimbangkan, Pak, untuk besaran nilai ini kita mempertimbangkan dari sisi pekerja juga, dari sisi pengusaha juga. Oke. Tapi untuk peran Disnaker sendiri ini apa, Pak? Mungkin di penetapan UMK ini, kalau selain kita, sebagai mediator. Mungkin. Baik, kalau kita kan dari pemerintah tentu sebagai penengah nih, fasilitator. Jadi ada keinginan pekerja di situ, tentu yang akan
menginginkan upah itu naik setinggi-tingginya. Nah, dari pengusaha tentu akan menekan ini untuk biaya produksi mereka serendah-rendahnya. Nah, untuk itu peran kita pemerintah di tengah-tengah menjembatani kepentingan kedua belah pihak ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap upah ini. Jadi supaya upah itu tidak terlalu rendah, juga supaya upah itu tidak terlalu tinggi yang memberatkan pengusaha juga. Nah, tentu kita sudah mempertimbangkan itu. Tapi pada saat rapat di tanggal 27 itu kan menghadirkan baik dari Dewan Pengupahan, mungkin dari pengusaha dan juga pihak buruh. Nah, itu seperti apa mungkin pada saat rapat? Nah, memang di dalam rapat itu ada beberapa usulan dari teman-teman pekerja. Nah, dari serikat pekerja juga, dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI tadi seperti yang Pak Sarial tadi sampaikan, itu mereka punya usulan tersendiri. Nah, dari teman-teman FSPMI dan SBSI juga punya usulan sendiri, dan itu sudah tertuang di dalam berita acara. Dan dari Apindo sendiri juga mereka punya angka sendiri, tapi tetap kalau Apindo itu mengacu kepada aturan PP 51. Nah, cuman alfanya yang mereka berbeda. Nah, kalau kita dari pemerintah provinsi terutama tentu akan kita taat pada usulan rekomendasi oleh Bupati Wali Kota. Oke, berarti yang mengusulkan itu adalah Bupati dan Wali Kota. Dari Gubernur hanya menetapkan SK saja. Jadi kalau besaran upah di situ adalah Bupati dan Wali Kota menentukan. Karena yang mengetahui wilayah itu mereka sendiri gitu, Mbak. Oke. Kita balik lagi mungkin ke Pak Masrial. Pak Masrial, lalu ini apa nih Pak harapan ke depannya? Karena kan saat ini sudah masuk dalam proses penandatanganan ya Pak, benar ya Pak ya? Nah, ini apa Pak harapan mungkin dari para buruh sendiri kepada pemerintah terhadap besaran UMK di tahun 2024? Ya, harapan kita yang di tahun 2024 ini di sisi ini tahun politis ya, tentu bisa harapan kita tentu gubernur harusnya bisa memberikan angka yang maksimal untuk berpihak kepada buruh. Nah, itu harapan kita buruh sekota Batam. Dan harapan kita juga rekomendasi wali kota yang kedua itu jangan diabaikan, di mana itu penetapan upah di atas upah minimum itu, Mbak. Saat ini Pak, udah ada belum mungkin dari pihak FSPMI sendiri yang bertemu ke gubernur? Kita lagi mencari link ketemu gubernur, Mbak. Karena gubernur mungkin karena ini tahun politis, tentu dia lagi kemana-mana untuk berkampanye. Tentu kita lagi mencari mengatur waktu yang pas supaya gubernur bisa menemuin kita. Pak, tapi seandainya sudah bertemu dengan gubernur, lalu gubernur tidak bisa meng-ACC 15% lalu diturunkan, mungkin apakah mungkin dari FSPMI sendiri masih menerima nih Pak? Sebenarnya angka yang masih bisa 15% itu adalah angka perjuangan. Jadi yang realnya itu sebenarnya adalah berapa inflasi dan berapa pertumbuhan ekonomi. Itulah yang angka real sebenarnya yang harus didapat oleh kita sebagai buruh, Mbak. Itu berarti di angka 8-9% lah kalau menurut hemat saya ya. Karena tidak mungkin upah naik di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah. Berarti menjadi dasar dari FSPMI sendiri menuntut 15% dari UMK sebelumnya itu adalah menghitung inflasi pertumbuhan ekonomi ya Pak Mas Rial? Ya betul. Ditambah dengan survei KHL kita Mbak. Karena itu adalah angka real yang kita dapat untuk di masyarakat Kota Batam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Kita beralih lagi, Pak. Ini sudah masuk di tanggal 1 Desember, sudah dekat kita dengan tahun 2024. Ini memangnya kapan terakhir penetapan? Nah, kalau berdasarkan PP 51 itu seharusnya sudah diumumkan tanggal 30 kemarin. Nah, berhubung kemarin Pak Gubernur itu ada kesibukan, nah jadi mungkin paling lambat tuh hari ini sudah kita umumkan. Berarti hari ini rencananya akan diumumkan besaran itu ya Pak? Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Masrial, Pak Zamriyadi. Terima kasih banyak Pak Masrial atas waktunya. Sama-sama Ibu. Kita sama-sama mengharapkan ya Pak, mungkin mendapatkan jalan tengah yang terbaik, terutama ini UMK ya Pak, terkait kesejahteraan masyarakat juga tentunya. Pasti peran Disnaker dan juga FSPMI di antara pengusaha dan juga para buruh ini mendapatkan jalan yang terbaik.
Terima kasih banyak Pak Mas Rial. Terima kasih banyak Pak Mas Riyadi. Pak Mas Rial, makasih. Assalamualaikum. Mas Zamri. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan terkait UMK di tahun 2024 di Kepulauan Riau bersama Pak Zamriyadi selaku Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan Transmigrasi, dan juga bersama Pak Mas Rial selaku pimpinan cabang FSPMI Kota Batam. Kita sama-sama mengharapkan yang terbaik di tahun 2024 ini ya tentunya ya Pak. Baik, itu tadi perbincangan saya Yulian Dini, pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.